Pagi, Bu Dharma. Bu Dharma ini rajin sekali ya. Saya perhatiin setiap pagi gini sudah bersih-bersih halaman. Sudah nyapu-nyapu. Iya, Jeng Mira. Maklum lah, saya ini alergi kalau ngelihat halaman depan rumah saya ini kotor. Paling nggak bisa saya itu kalau ada debu-debu sama daun berserakan. Gatel juga tangan saya ini, bawaannya pengen bersih-bersih terus. Memangnya pagi-pagi gini Jeng Mira ini mau kemana? Ini Bu, saya mau ke ruko depan sebentar. Oh ya Bu, ini ada sedikit kue dari toko langganan saya. Semalam saya sekalian beli pas kebetulan lewat. Lumayan kok Bu rasanya. Waduh, Jeng Mira repot-repot banget beliin saya kue. Sebetulnya saya ini juga sering sih beli-beli kue kayak gini. Yang harganya 300-an ribu itu loh. Yang chefnya itu juara lomba sekecamatan. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya terima kok. Terima kasih ya, Jeng. Iya, Bu Dharma, sama-sama. Kebetulan ini kue organik kok, Bu. Tanpa pengawet. Mungkin nanti bisa buat camilan ibu sama bapak. Oh gitu. Saya sih juga sering belinya yang kayak gini. Ngomong-ngomong, mobilnya baru lagi ya, Jeng? Perasaan bulan lalu warnanya bukan warna putih? Iya, Bu. Ini hadiah dari suami saya. Karena target penjualan bulan lalu tercapai. Berkah doa tetangga juga mungkin ya, Bu. Oalah, hadiah ya. Tapi hati-hati loh, Jeng. Zaman sekarang kalau terlalu mencolok gini, nanti ada yang lapor pajak atau dianggap pesugihan itu. Rezeki itu kalau terlalu cepat datangnya, kadang hilangnya juga cepet. Kalau masalah pajak aman kok, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mengingatkan. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Saya mau lari pagi dulu. Mari, Bu. Iya, Jeng Mira. Organik, organik. Sombong banget. Baru aja megang duit sedikit, udah aja pamer pencapaian. Gayanya bener-bener selangit. Mana sok-sokan ngasih kue segala. Kita lihat saja nanti. Memang berapa lama usahamu itu bakal bertahan? Ibu Dharma menatap kue pemberian Ibu Mira dengan senyum sinis. Begitu Ibu Mira pergi, ia langsung berdecak pelan. Bukannya bersyukur, hatinya justru makin dipenuhi iri. Di balik pemberian sederhana itu, Ibu Dharma tetap memilih melihatnya dengan prasangka. Wah, ibu bawa apa itu? Kok aromanya enak banget? Iya, Pak. Tadi ibu dikasih kue sama si Mira. Ibu taruh meja ya, Pak. Kalau Bapak mau makan, ya dimakan aja. Ibu nggak mau. Sayur, sayur, sayurnya Bu. Ya ampun, Kang. Ini buncisnya kok sudah pada layu? Sudah pucat pula warnanya. Jangan-jangan ini sisa kemarin ya? Kayak nggak niat jualan aja. Belajar jujur, Kang, kalau jualan itu. Walah Bu Dharma, jangan sembarangan dong ngomongnya. Ini baru dari pasar induk jam 4 subuh tadi. Ini masih seger Bu. Dan warnanya memang hijau pucat kayak gitu. Harganya juga sama aja kok kayak kemarin-kemarin. Gak ada kenaikan. Lagian kan Bu Dharma biasa kasbon. Ya, sekalipun saya kasbon kan, saya tetap bayar, Kang. Kita itu juga harus selalu berhemat. Kita kan cari uangnya halal, pelan tapi pasti. Tidak seperti tetangga kita yang satu itu tuh, yang mobilnya suka gonta-ganti, tapi suaminya jarang kelihatan di rumah. Nggak tahu kelayapan di mana. Oh, maksud ibu itu Jeng Mira, Bu. Dia kan pengusaha online, Bu. Kata tetangga yang lain, jualannya juga sudah sampai ke luar negeri. Hebat dianya itu. Masa iya? Jualan online kayak gitu aja bisa gonta-ganti mobil, bisa renovasi rumah segede gitu. Kita aja yang udah puluhan tahun ikut arisan, boro-boro bisa ganti mobil. Ganti ban saja mikir 2 kali. Seenggaknya Bu RT bisa kritis sedikit kalau masalah ini. Pasti ada yang ditutup-tutupin sama si Mira itu. Jangan ditelan mentah-mentah. Lah, memangnya Bu Mira itu nutupin apa, Bu? Kan dia sudah ngomong kalau punya usaha online. Dan Mira itu orangnya baik sekali loh.
Dia suka negur kita kalau berpapasan. Suka bagi-bagi sembako sama warga. Itu kan memang buat pencitraan aja, Bu RT. Isi hatinya kan siapa yang tahu. Saya yakin dia itu pakai pesugihan. Saya sudah ada buktinya. Wah, masa Bu Mira pakai pesugihan, Bu? Ibu jangan fitnah gitu loh. Memangnya buktinya apa, Bu? Yang pertama, ketika dia renovasi rumah, kok tiba-tiba aja ibunya di kampung itu kena stroke? Kan aneh, masa bisa kebetulan gitu? Lalu yang kedua, tadi pagi itu dia itu ngasih saya kue. Katanya sih organik. Tapi pas saya pegang kotaknya, rasanya dingin sekali. Kayak ada aura yang tidak wajar. Langsung aja saya buang kuenya. Takut ada kenapa-kenapa sama keluarga saya. Bisa aja kan kita dijadikan tumbal? Wah, masa iya sih, Bu? Saya kok masih belum percaya ya. Soalnya dia itu baik, Bu, orangnya. Tapi saya juga agak sedikit takut. Iya, Bu. Yang penting kita itu tetap hati-hati aja. Biasanya kalau orang kayaknya mendadak begitu, pasti ada yang dijaga di dalam rumahnya. Ibu perhatikan saja, kenapa pagarnya dibuat tinggi sekali kalau bukan mau nyembunyiin sesuatu. Pasti ada apa-apanya. Percaya deh sama saya. Pagi ibu-ibu. Pada mau masak apa hari ini? Jeng Mira, ini saya baru milih-milih sayur. Saya masih bingung mau masak apa. Kalau saya sih cuma mau masak tumis kangkung aja, Jeng. Lagi bosen makan daging soalnya. Kemarin-kemarin makan daging terus sih. Wah, enak tuh Bu tumis kangkung. Ya udah, ibu-ibu dilanjut aja belanjanya. Saya mau pulang dulu ya. Tuh, lihat deh mukanya. Pucat begitu. Pasti karena sering begadang nungguin hasil pesugihannya. Kasihan ya, masih muda, kaya raya, tapi batinnya tidak tenang. Di depan lapak sayur, kata-kata Bu Dharma mengalir tanpa ragu, menuduh Bu Mira dengan hal yang belum terbukti. Bu RT hanya bisa terdiam, dengan wajah yang menyimpan tanda tanya. Dan saat itu tiba, bukan Bu Mira yang akan kehilangan kehormatan, melainkan Bu Dharma yang harus menanggung akibat dari kata-katanya sendiri. Di siang harinya, di depan teras rumah, cuaca yang cukup terik. Dengan perasaan kesal dan sedikit emosi, Bu Dharma menunggu kurir paket barang yang belum datang. Atas nama Ibu Dharma ya? Ini Bu paketnya. Mohon diterima ya. Oh iya Mas, ini duit tipsnya ya. Kali aja mau beli es. Mas, kalau ada tetangga saya yang nanya tentang paket saya ini, bilang saja ini barang-barang impor. Oh iya Bu, gampang itu. Apa mau saya kasih tahu juga merek panci presto yang Ibu beli? Tidak usah Mas, pokoknya nanti kalau ada tetangga saya yang tanya, bilang saja ini barang mewah. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Akhirnya datang juga panci-panci sama prestoku yang mahal ini. Sekalipun aku belinya itu kredit, tapi tetap aja ini barang mahal. Orang-orang pada kemana ya? Kok nggak ada yang lewat?
Nanti kalau ada yang tanya, bilang aja ini barang-barang import, biar semua pada kaget. Ruko? Dia sewa ruko lagi? Sombong banget, sok-sokan pamer pakai syukuran segala. Lantainya kinclong banget, kayak bisa buat ngaca. Sofanya juga kelihatannya empuk, gordennya tebel. Lah, ini meja makan aja lebih bagus dari lemari aku di rumah. Bu Mira ini perasaan dulu biasa aja deh. Rumahnya kecil, dindingnya masih cat lama. Sekarang, kok tiba-tiba bisa jadi begini? Orang kalau rezeki naik sih ya, alhamdulillah. Tapi masa secepat ini? Apa iya cuma dari usaha itu doang? Perasaan jualannya juga nggak seheboh itu. Pasti ada yang disembunyikan. Bu Dharma, ini bingkisannya. Mohon diterima ya. Aduh, Jeng Mira, repot-repot sekali. Syukuran kantor baru saja sampai bagi-bagi sembako begini. Apa tidak sayang uangnya? Lebih baik kan buat tabungan hari tua. Kan kita juga tidak tahu rezeki lancar kayak gini sampai kapan. Wah, Bu Dharma, Jeng Mira ini kan niatnya berbagi. Bagus dong biar berkah usahanya. Berbagi sih berbagi, Bu RT. Tapi kalau sumbernya dari yang kita nggak tahu kan, takutnya malah jadi beban di akhirat buat yang menerima. Zaman sekarang kan banyak yang pakai jalur pintas buat sukses. Insya Allah halal kok Bu Dharma. Semua hasil keringat saya sendiri. Tiap malam packing bareng sampai subuh. Kalau ibu mau nanti saya tunjukkan kok pembukuannya. Ah, tidak usah, Jang. Saya tidak mengerti angka-angka begitu. Omong-omong, kok suaminya Jeng Mira tidak kelihatan ya dari tadi? Syukuran besar begini kok kepala rumah tangganya absen? Suami saya lagi ada urusan di luar kota, Bu. Ada proyek baru yang harus diurus. Mohon doanya saja ya. Permisi dulu ya, Bu. Saya mau menyapa ibu-ibu yang lain. Tuh kan, masa suaminya keluar kota terus? Curiga saya. Jangan-jangan memang lagi semedi di gua. Wah, Bu Dharma, jangan suuzon begitu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Mira. Yah, tetap aja kita ini harus terus waspada. Sore itu, ibu-ibu pulang dari pengajian di rumah Bu Mira dengan hati hangat dan langkah santai. Obrolan ringan masih terdengar, bercampur pujian dan sedikit bisik-bisik. Di antara mereka, Bu Dharma sesekali menoleh ke rumah megah itu. Senyumnya tipis, pikirannya penuh curiga. Langit mulai meredup, dan mereka pun pulang. Membawa bukan hanya kenangan pengajian, tapi juga cerita yang mulai tumbuh diam-diam di kampung. Yah, mati lampu. Mana aku di rumah cuman sendirian. Bapak kemana ya? Kok belum pulang jam segini? Ngomongnya cuma pergi sebentar ke rumah temennya. Tapi kok belum pulang? Di mana ya? Aku naruh lilin sisaan kemarin. Kayaknya aku taruh di atas lemari. Duh, ngerepotin aja mati lampu ini. Ibu Dharma berjalan di kegelapan, mencoba mencari lilin. Ia hendak ke dapur untuk mengambil lilin. Tiba-tiba, di saat berjalan ke arah dapur, Ibu Dharma jatuh tersungkur ke lantai dengan keras menabrak panci resto yang baru dibelinya. Aduh, kaki saya. Ya Allah, sakit sekali. Tolong, siapapun. Tolong, kaki saya patah. Tolong, tolong saya. Wah, mati lampu ya. Tolong, Suara siapa ya itu? siapapun. Kok seperti ada yang kaki saya teriak minta patah. tolong? Tolong.
Apa itu suara Bu Dharma ya? Coba aku cek deh. Bu Dharma, Ibu di dalam? Ini Mira, Bu. Tadi saya dengar suara orang minta tolong. Jeng Mira, tolong. Kaki saya. Ya Allah. Ibu, tunggu sebentar. Saya ambil mobil dulu. Nanti biar kita ke rumah sakit. Ibu tunggu di sini dulu aja sebentar. Jangan bergerak dulu ya, Bu. Tidak usah, Jeng. Jangan. Saya malu. Saya biar dibantu ke kamar aja. Soalnya suami saya belum pulang. Mohon maaf saya jadi ngerepotin. Tidak apa, Bu. Biar kita sekarang ke rumah sakit aja. Kayaknya kaki Ibu keseleo. Jangan dibiarkan begini. Nanti tambah parah. Akhirnya Ibu Dharma pun mendengarkan ucapan Bu Mira. Dengan kebaikan dan ketulusan Ibu Mira, saat itu pun Ibu Dharma dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Bu Mira, saya ngerasa nggak pantas untuk ditolong sama ibu. Selama ini, saya sering banget ngomongin ibu di belakang. Menjelek-jelekan ibu juga. Saya iri sama ibu, sama hidup ibu, sampai hati saya jadi kotor. Setiap melihat kebaikan ibu sebelum-sebelumnya, saya malah suuzon. Saya salah besar, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Bu Dharma, nggak apa-apa. Saya nggak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Saya tidak ada masalah sama sekali dengan Ibu. Ibu nggak marah sama sekali ke saya. Enggak kok, Bu. Kalau saya marah, hati saya nanti juga ikut berat. Saya lebih memilih memaafkan supaya kita sama-sama tenang. Saya janji, Bu. Mulai sekarang, saya mau jadi tetangga yang baik. Ayo, kita mulai lagi dari awal ya, Bu. Kita jadi tetangga yang saling jaga, bukan saling menjatuhkan. Pagi, Bu Dharma. Wah, sudah bisa berjemur ya. Gimana, Bu, kakinya? Masih nyeri? Pagi, Jeng Mira. Alhamdulillah, sudah mendingan kok. Asal tidak buat gaya-gayaan jalan cepat saja. Ini Jeng Mira mau ke ruko ya? Ini Jeng, saya ada buatkan urap sayur buat sarapan. Semoga Jeng Mira suka ya. Aduh, repot-repot sekali Bu Dharma. Masih sakit kok sudah masak banyak. Memang rajin ibu ini. Makasih banyak ya, Bu. Kebetulan Mas Aris baru pulang dari luar kota subuh tadi. Pasti dia senang sekali sarapan ini. Ini memang kesukaan kami. Ini dia sudah duluan ke ruko. Jeng, sekali lagi terima kasih ya buat malam itu. Kalau tidak ada Jeng Mira, mungkin kaki saya sudah busuk sekarang. Karena nggak ada yang nolong. Maafkan saya yang dulu selalu berisik soal urusan rumah Jeng Mira. Sudah, Bu. Kita kan bertetangga, sudah seperti keluarga. Saya senang kalau Ibu sekarang sudah lebih santai. Bu, saya pamit dulu ya. Saya sudah mau ke ruko sekarang. Sudah ditunggu sama karyawan. Nanti biar sekalian sarapan sama Mas Aris di sana. Iya, Jeng. Hati-hati di jalan. Siap, Bu. Kebahagiaan itu bukan tentang seberapa tinggi pagarmu atau seberapa mewah rumah dan mobilmu. Kebahagiaan adalah saat kita bisa tidur nyenyak tanpa membawa beban iri di hati. Karena pada akhirnya, tetangga adalah saudara terdekat yang akan mengulurkan tangan saat kita terjatuh.